Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Kang Mas, sedulur-sedulur Kang Mas dimanapun berada, ketemu lagi kita di sini di Dumai di kedai Kang Mas. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Insya Allah Kang Mas doakan kita semua selalu mendapat lindungan Allah, disehatkan, diwaraskan pikiran dan hati kita, terutama di dompet kita yang waras. Seperti biasa, tidak lupa Kang Mas mengingatkan yang belum diseduh kopinya, diseduh kopinya biar kita bisa ngopi berjamaah. Zikir itu termasuk di dalam ibadah. Ibadah itu adalah suatu perbuatan kebaikan. Cuman anehnya, ketika kita mau berbuat kebaikan, terus ada aja alasannya. Waktunya sedikit, waktunya sempit, nggak punya waktu. Waduh, kalau dengar seperti itu tuh sedih banget. Sudah jelas-jelas kebaikan, tapi beralasan. Aduh, lucu. Mohon maaf, ini tidak ada sindiran kepada siapapun. Ini buat reminder Kang Mas sendiri, dan mungkin bisa menjadi sesuatu yang bisa memicu semangat sedulur-sedulur untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang dalam hal ini ibadah-ibadah. Nah, ketika kita sudah niat masuk ke dalam satu perkumpulan yang dalam hal ini tentang agama, tentang ibadah, artinya konsekuensinya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ini akan menjadi pertanyaan besar ketika seseorang melarang kita berbuat kebaikan, dalam hal ini ibadah atau ikut kumpulan ibadah-ibadah. Berarti ada yang salah di dalam diri kita. Coba kita renungkan bareng-bareng. Seseorang melarang kita ikut berkumpul dalam hal-hal keagamaan, berarti ada yang salah di dalam diri kita. Jadi harus bagaimana solusinya? Kalau dari Kang Mas, solusinya adalah kita menginformasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di organisasi tersebut kepada orang yang di rumah, penghuni yang di rumah, agar tidak terjadi salah paham. Informasikan kegiatannya apa saja, pelajarannya apa saja, apa yang sudah kita dapat, dan yang pasti, yang jelas harus berefek kepada diri kita. Apanya yang berefek? Perilaku kita. Minimal intensitas kita dalam beribadah itu menambah, sehingga orang rumah melihat perilaku kita berbeda setelah ikut kumpulan-kumpulannya. Artinya kan ini berefek baik. Nah, yang menyebabkan dilarang itu yang menyebabkan dilarang itu karena tidak berefek kepada diri kita, tidak terlihat di dalam keseharian kelembutannya mungkin, atau ibadah-ibadahnya mungkin, sehingga orang rumah mempertanyakan, sebetulnya ikut apa sih, kok makin begitu, bukan semakin yang diharapkan gitu. Coba kita renungkan, coba kita kaji di dalam diri kita. Semoga bisa terbuka atau menyentuh, membakar semangat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dalam hal ini ibadah-ibadahnya. Jadi bukan cuma dalam hal bentuk secara lisan, kepandaian, kepiawaian mengupas segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, tapi tidak disangkutkan kepada perilakunya. Yo jangan
Ya ndak gitu. Karena mengatur waktu di dalam hidup ini diriwayatkan juga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, kita berbuat kebaikan, ibadah-ibadah, bukan hanya wajib, tapi ditambah dengan yang sunnahnya. Walaupun yang wajib masih bolong-bolong, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting ada kualitas, ada niatan kita untuk merubah perilaku kita. Jadi kalau mau berbuat kebaikan, apalagi yang berhubungan dengan Allah, jangan dipikir, lakukan. Setelah dilakukan baru dipikir. Paham ya? Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah tidak usah pakai pikir-pikir, langsung lakukan. Pikirnya nanti setelah kita lakukan, karena akan berbeda ketika kita pikirkan dulu baru lakukan, berbeda. Yang kedua, sepertiga lagi buat tugas. Ya, tugas-tugas itu maksudnya ya tugas-tugas secara mungkin urusan-urusan duniawi kita. Ada waktunya mencari nafkah, ada waktunya nongkrong. Jadi sebagai kodratnya sebagai makhluk sosial tetap. Kemudian yang sepertiganya lagi adalah waktu untuk keluarga, bersenda gurau, bercengkrama. Bukan hanya bercengkrama, bersenda gurau ini karena hanya sebatas kewajiban saja, jangan. Tapi memang menumbuhkan rasa cinta kasih di dalam keluarga kita. Dalam bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah, mangan ora mangan sing penting kumpul. Ya ta? Enak itu. Jadi keharmonisan juga terbentuk. Nah, Mas akan ulangi, jadi sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas-tugas duniawi kita, sepertiganya lagi menjalin keharmonisan di dalam keluarga kita. Karena kalau sudah terjalin keharmonisan, mustahil berantem, mustahil. Ya paling berantem kecil dikit, nah itu bumbu. Itu diriwayatkan loh. Artinya selama perbuatan baik tidak usah dipikir 2 kali. Apalagi selama perbuatan itu untuk Allah, mengatasnamakan Allah, jangan dipikir, lakukan saja baru kamu pikir. Gitu. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Bagi yang belum, tolong disegerakan agar Kang Mas lebih semangat dalam mencari materi-materi untuk berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.